Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 15 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mendesakkan diri kami ke dalam hadirat Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Mendesakkan Diri pada Kehadiran Kristus. Ayat ini terdapat di dalam Efesus 5 ayat 8. Berbunyi, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang." Apa pendapatmu tentang Kristus? Siapakah Dia bagimu secara pribadi? Apakah imanmu berpusat padanya sebagai penebusmu? Apakah engkau percaya bahwa Dia menyelamatkanmu dari dosa, bahwa Dia menyematkan kebenarannya kepadamu? Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mereka tidak mau datang kepada terang karena takut perbuatan mereka akan ditegur. Inilah keadaan banyak orang. Nama-nama mereka tertulis dalam buku-buku gereja. Mereka menjalankan serangkaian upacara-upacara, tetapi mereka tidak mencintai kebenaran. Mereka sudah merasa puas berdiri di pintu. Mereka tidak mendesak masuk ke dalam hadirat Kristus untuk berbagi dengannya kemuliaan kehidupannya yang agung. Karakter mereka tidak selaras dengan kebenaran. Mereka tidak memiliki iman yang bekerja melalui kasih dan memurnikan jiwa. Perkataan yang jahat, prasangka-prasangka jahat, tindakan-tindakan yang tidak jujur menimbulkan bayangan gelap yang menghalangi jalan mereka. Iman mereka tenggelam ke dalam bayangan rasa malu ini. Dan mereka merasa bahwa mereka terpisah dari Kristus. Ada sengatan dalam hati nurani, kutukan dalam kehidupan. Mereka merasakan keinginan untuk bersembunyi dari Allah. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Waktunya telah tiba ketika kepentingan kekal kita adalah percaya kepada Kristus. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia berkata, "Aku akan menuliskan hukumku di dalam hati mereka." Dia akan menciptakan di dalam mereka yang datang kepadanya dengan iman suatu azas kekudusan ilahi yang akan memerintah dalam jiwa, menerangi pengertian dan memikat kasih sayang. Sungguh suatu undangan. Undangan inilah yang Ia berikan kepada Henok sebelum dunia dihancurkan oleh air bah. Kristus sungguh juru selamat Henok sebagaimana Ia adalah juru selamat kita. Dan dalam kuasanya, meskipun ada kerusakan pada zaman yang merosot itu, Henok menyempurnakan karakter Kristen. Suara yang berkata kepada kita, "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan." Menyampaikan kata-kata yang sama kepada Henok, meyakinkannya bahwa jika ia mengikuti juru selamat, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan ketidaktahuan. Tuhan mengajar Henok dan mengangkatnya sebagai penjaganya. Ia adalah saksi yang setia bagi Allah. Ia memperingatkan penduduk dunia lama agar tidak mengikuti contoh para penyembah seperti Kain, tetapi melayani Allah yang hidup. Manuskrip 13, tahun 1899. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Untuk memahami maksud mendesakkan diri pada kehadiran Kristus, kita melihat penjelasan Roh Nubuat tentang Yesus membersihkan bait suci. The Desire of Ages halaman 161 paragraf 1 berkata, dalam pembersihan bait suci, Yesus mengumumkan misinya sebagai Mesias dan memulai pekerjaannya. Bait suci itu yang didirikan untuk tempat tinggal hadirat ilahi dirancang untuk menjadi contoh bagi Israel dan dunia. Sejak zaman kekekalan, sudah menjadi tujuan Allah bahwa setiap makhluk ciptaan dari serafim yang cemerlang dan suci hingga manusia harus menjadi Ka'bah tempat tinggal Sang Pencipta. Tetapi saat Yesus hidup di dunia ini, bait suci digunakan oleh para imam untuk berdagang. Itu sebabnya Yesus bersihkan. Apa yang terjadi saat Yesus bersihkan Ka'bah? The Desire of Ages halaman 162 paragraf 1 berkata, dikuasai oleh rasa takut, para imam dan penguasa telah melarikan diri dari pelataran bait suci dan dari tatapan tajam yang membaca hati mereka. Dalam pelarian mereka, mereka bertemu dengan orang lain dalam perjalanan mereka menuju ke bait suci dan meminta mereka untuk berbalik, sambil menceritakan kepada mereka apa yang telah mereka lihat dan dengar. Kristus memandang orang-orang yang melarikan diri itu dengan rasa kasihan yang mendalam atas ketakutan mereka dan ketidaktahuan mereka tentang apa yang merupakan penyembahan yang benar. Dalam pemandangan ini, ia melihat lambang penyerakan seluruh bangsa Yahudi karena kejahatan dan ketidaktaatan mereka. Jadi, waktu Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya, para imam dan penguasa melarikan diri dari bait suci, dan bahkan mereka melarang orang untuk datang ke bait suci. Mereka menceritakan apa yang Yesus buat kepada mereka dan bukan menceritakan perbuatan mereka yang sesat, sehingga Yesus membersihkan Ka'bah. Tetapi, apakah orang-orang yang dilarang pergi ke Ka'bah itu membatalkan niatnya? Oh tidak. The Desire of Ages halaman 163 paragraf 1 berkata, orang-orang berdesakan untuk masuk ke dalam hadirat Kristus dengan permohonan yang mendesak dan menyedihkan, Guru, berkatilah aku. Telinganya mendengar setiap seruan. Dengan belas kasihan yang melebihi belas kasihan seorang ibu yang lembut, ia membungkuk kepada anak-anak kecil yang menderita. Semua orang mendapat perhatian. Setiap orang disembuhkan dari penyakit apapun yang dideritanya. Orang bisu membuka bibir mereka untuk memuji. Orang buta memandang wajah pemulih mereka. Hati para penderita menjadi gembira. Para imam dan penguasa lari dari hadirat Yesus karena mereka takut kepada kuasa anak tukang kayu dari Nazaret. Sebab mereka tahu mereka berbuat salah. Gantinya mendesak masuk ke dalam hadirat anak Allah, mereka malah lari. Tetapi orang-orang miskin, sakit dan lemah, buta dan tuli, datang mendesak untuk masuk ke dalam hadirat Kristus. Mereka semua berseru kepada Yesus untuk pemulihan. Mereka tidak ikut lari dengan para imam. Mereka tahu Yesus adalah penyembuh mereka. Bagaimanakah dengan kita? Adakah kita lari dari Yesus karena ditegur, atau tetap datang dan mendesak masuk ke dalam hadirat-Nya karena kita sadar akan sakit dosa kita, dan kita perlu penyembuhan dan keselamatan yang dari Yesus? Nah, yang menarik, para imam kembali lagi ke bait suci. Dalam halaman 162 paragraf 5, The Desire of Ages berkata, dengan perlahan dan penuh pertimbangan, tetapi dengan kebencian di hati mereka, mereka kembali ke bait suci. Namun, betapa besar perubahan yang terjadi selama mereka tidak ada. Ketika mereka melarikan diri, orang-orang miskin tetap tinggal, dan mereka sekarang memandang Yesus
yang wajahnya mengungkapkan kasih dan simpatinya. Dengan air mata di matanya, dia berkata kepada orang-orang yang gemetar di sekitarnya, "Jangan takut, aku akan menyelamatkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Untuk itulah aku datang ke dunia." Para imam kembali lagi, tapi bukan karena bertobat. Mereka kembali masih dalam kebencian kepada Yesus. Mereka kembali hanya ingin lihat apa yang terjadi di bait suci. Suatu perubahan besar terjadi setelah mereka lari. Sebelumnya, orang-orang miskin menderita karena tidak bisa membeli korban untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Sekarang, orang-orang miskin berkumpul mendesak ke dalam hadirat Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Di dalam hadirat Yesus, mereka menerima pemulihan dan kesembuhan. Bahkan Yesus meneteskan air mata melihat mereka dan berkata, "Jangan takut, aku akan menyelamatkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Untuk itulah aku datang ke dunia." Karenanya Roh Nubuat menambahkan dalam The Desire of Ages halaman 163 paragraf 2. Ketika para imam dan pejabat bait suci menyaksikan pekerjaan besar ini, betapa besar wahyu yang mereka terima dari suara-suara yang terdengar di telinga mereka. Orang-orang menceritakan kisah tentang penderitaan yang mereka alami, tentang harapan-harapan mereka yang mengecewakan, tentang hari-hari yang menyakitkan, dan malam-malam tanpa tidur. Ketika percikan harapan terakhir tampaknya telah padam, Kristus telah menyembuhkan mereka. "Beban itu begitu berat," kata seseorang, "tetapi saya telah menemukan seorang penolong. Dia adalah Mesias dari Allah, dan saya akan mengabdikan hidup saya untuk melayaninya." Inilah hasil dari mendesakkan diri ke dalam hadirat Yesus. Kita yang hilang harapan menjadi manusia yang penuh harapan. Kita yang sakit menjadi sembuh. Kita yang berbeban berat menerima kelegaan. Kita yang lemah menjadi kuat. Semuanya hanya di dalam hadirat Yesus, dan kepada Yesuslah hidup kita serahkan untuk melayani Dia. Dan saat kita masuk ke dalam hadirat Yesus, kita masuk dalam terang. Sebab Yesus adalah terang. Apakah semua mau masuk dalam terang? Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 52 paragraf 3. "Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mereka tidak mau datang kepada terang karena takut perbuatan mereka akan ditegur. Inilah keadaan banyak orang. Nama-nama mereka tertulis dalam buku-buku gereja. Mereka menjalankan serangkaian upacara-upacara, tetapi mereka tidak mencintai kebenaran. Mereka sudah merasa puas berdiri di pintu. Mereka tidak mendesak masuk ke dalam hadirat Kristus untuk berbagi dengannya kemuliaan kehidupannya yang agung. Karakter mereka tidak selaras dengan kebenaran. Mereka tidak memiliki iman yang bekerja melalui kasih dan memurnikan jiwa. Mereka yang suka kegelapan adalah mereka yang takut perbuatannya ketahuan dan ditegur. Secara tampilan luar sepertinya beribadah, bahkan pemimpin jemaat, para imam atau para pendeta, tetapi mereka tidak mau datang kepada terang. Mereka puas berdiri di pintu nonton perubahan yang terjadi dalam hidup orang-orang yang datang mendesak ke dalam hadirat Yesus. Mereka tidak mau mendesak masuk ke dalam hadirat Yesus. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, penting sekali untuk mendesak masuk ke dalam hadirat Yesus. Sebab Yesuslah Ka'bah yang sejati, dan bila kita tinggal di dalam hadirat Yesus, kita tinggal di dalam Ka'bah yang adalah tempat Allah Bapa hadir. Bapa dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Karenanya penting sekali untuk kita mendesakkan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Yesus. Karenanya sebagaimana renungan hari ini nasihatkan, Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons, halaman 378 paragraf 1. Merupakan hak istimewa kita untuk berjalan seperti yang dilakukan Henokh. Kristus telah meyakinkan kita bahwa mereka yang berjalan mengikuti jejaknya adalah murid-muridnya.
wakil-wakilnya yang sejati. Dia berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Bukankah ini jaminan yang cukup? Bukankah kata-kata ini seharusnya memenuhi kita dengan kedamaian dan sukacita yang kudus? Henokh adalah teladan kehidupan yang di dalam hadirat Yesus, hadirat terang. Dan bila kita mendesakkan diri kita ke dalam hadirat Yesus, maka teladan hidup Henokh menjadi bagian kita. Desak masuk, saudaraku. Australasian Union Conference Record Desember 30 tahun 1907 paragraf 3 berkata, "Saat Anda menyampaikan firman kepada para pendengar, tuntutlah janji kehadiran Kristus ini. Tidak ada hari, tidak ada jam dalam sehari di mana Dia tidak akan berada di dekat Anda melalui Roh Kudus-Nya." Desak masuk ke dalam hadirat Yesus oleh meminta kehadiran Roh-Nya Yesus yang kudus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, agar kami mendesakkan diri kami ke dalam hadirat Yesus Kristus, yaitu oleh menerima Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami yang percaya membuka hati, sehingga Kristus masuk dalam hati kami. Kami mendesakkan diri ke dalam kehadiran-Nya, dan banyak berkat boleh kami terima melalui kehadiran hidup-Nya dalam hidup kami, teristimewa mengubahkan kami menjadi serupa dengan Dia, hingga pada akhirnya saat Dia datang kedua kali, kami layak untuk menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.